Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Langsung aja gua mau news update. Seperti biasa, warning dulu ya. Ini belum ada yang deal. Masih seputar news update, beberapa rumor ya kan. Jadi kalau yang menantikan deal belum ada nih. Dan kalau yang nggak suka rumor ataupun news update, video ini di skip aja. Jadi kita santai-santai ringan amatiran ala gua. Oh ya, sebelumnya gua baca komen juga kan, sempet sehari yang lalu kalau nggak salah gua memang tidak ada konten. Kenapa? Pada saat itu gua memang badan kurang enak ya. Jadi gua selain itu juga agak sibuk di kerjaan. Jadi gua skip dulu, libur dulu sehari. Kali ini lanjut lagi. Sebelumnya gue juga ada video live kan itu sebelumnya tentang mau bahas tentang apa ya. Oh ya, kalau tidak ada yang datang bagaimana nih ya kan. In Erik ten Hag We Trust, itu judul videonya. Tapi kali ini news update dimulai dari Fabrizio Romano. Ini tentang situasi dari Anthony ya. Manchester United dikabarkan sangat tertarik dan sudah ada kontak ya dengan Ajax untuk mengeksplorasi atau melihat kemungkinan potensi untuk melakukan deal terkait dengan pemain ini, Anthony. Tidak hanya karena klub, tapi juga Erik ten Hag mendorong ya untuk terjadinya deal ini. Tapi di sisi lain juga kubu dari Anthony alias agennya ini juga sudah meminta Ajax untuk mau mendengarkan tawaran untuk seorang Anthony di musim panas ini, walaupun harganya dikabarkan oleh Fabrizio Romano ini akan tinggi. Masih dari Fabrizio Romano ini juga mengabarkan kalau manajer dari Ajax yang baru, Alfred Schouders ini memberitahu ESPN Belanda kalau target dari Manchester United terkait Anthony ya, dia katakan kalau kita ingin menjaga atau mengkeep Anthony di Ajax. Saya ingin bekerja dengan dia dan klub juga tahu hal ini. Walaupun dikabarkan ya, agen dari Anthony sendiri juga sudah meminta Ajax untuk mendengarkan proposal untuk Anthony ya, tawaran untuk Anthony di musim panas ini, walaupun harganya akan sangat tinggi. Nah, ini nanti akan gue bikin konten juga ya terkait, karena ada wawancara juga dengan Fabrizio Romano di channel yang lain. Menurut gue sih akan sangat berat karena harganya dikabarkan akan sangat tinggi sekali ya. Tapi kita lihat saja perkembangannya bagaimana. Manajer yang baru Ajax, Alfred Schouders ini juga memberikan pendapat tentang Jurriën Timber dan Manchester United. Dia mengatakan, saya sudah berbicara dengan Jurriën dan saya berasumsi kalau dia akan stay di Ajax. Timber itu orang yang sangat smart dan dia tahu apa yang terbaik untuk dirinya, dan kami pikir dia belum selesai di Ajax ya. Menurut gue dengan kombinasi apa yang terjadi di timnas Belanda, artinya apa yang dikatakan oleh Louis van Gaal ya kan, semacam kayak warning. Lalu bagaimana manajer yang baru dari Ajax ini, Alfred Schouders, juga sudah berbicara langsung dengan Jurriën Timber. Menurut gue sih kecil kemungkinan Jurriën Timber untuk meninggalkan Ajax musim panas ini. Murni menurut gue faktor terbesar adalah menjaga peluang dari Jurriën Timber ini untuk bisa masuk timnas Belanda berlaga di Piala Dunia di musim dingin nanti. Tapi, bagaimana kalau tawaran itu dari Manchester United katakanlah diluncurkan sehabis Piala Dunia atau bahkan musim depan di musim panas? Ini juga cukup menarik ya kan, karena gue secara pribadi suka Jurriën Timber, pemain muda bertalenta, belum 100% jadi tapi sangat mungkin bisa dipoles untuk menjadi pemain dengan kualitas yang cukup bagus ya. Erik ten Hag tahu dia sangat bagus banget. Menurut gue sih ya sangat berpotensi kalau seandainya dia ingin mengembangkan lagi potensi karirnya dia di liga yang berbeda, di kompetisi yang lebih ketat lagi di Manchester United. Tapi kita lihat saja ya. Masih dari Fabrizio Romano mengabarkan dan deal. Sudah dikonfirmasi kalau kiper dari Manchester United Dean Henderson akan bergabung ke Nottingham Forest sampai dengan musim panas tahun 2023, dan ini murni pinjaman ya di Nottingham Forest. Here we go. Tidak ada opsi beli. Setelah pembicaraan lebih lanjut antara kedua klub, kesepakatan dicapai dan ini akan ditandatangani setelah Dean Henderson kembali dari liburan kali ya. Menurut gue ini cukup bagus karena
Sekali lagi Dean Henderson kiper bagus. David De Gea sendiri pun juga kalau tidak salah kontraknya akan berakhir musim depan kalau nggak salah 2023 ya, kalau nggak salah sih ini. Artinya ya kita lihat bagaimana nasib dari David De Gea sendiri, apakah memang akan ditawari kontrak ya kan oleh Manchester United, apakah dia ingin juga memperpanjang karirnya di Manchester United. Karena jelas Dean Henderson ini ingin untuk bisa menjadi kiper utama, memiliki menit bermain yang cukup tinggi. Nah, ini menurut gue juga sangat menarik. Kemampuan dari seorang Dean Henderson sendiri pun menurut gue juga bagus ya. Terutama bagaimana dia bisa build up serangan dari bawah, yang kabarnya ini merupakan salah satu titik lemah dari seorang David De Gea. Walaupun David De Gea juga punya poin yang cukup tinggi di penyelamatan dia, refleksnya dia tuh juga cukup bagus ya, sangat fantastis. Bahkan di musim lalu, kalau saja kontribusi David De Gea itu tidak seperti yang musim lalu ya, bukan tidak mungkin posisi dari Manchester United ini akan lebih jauh di bawah yang diraih musim lalu, karena yang kontribusi secara langsung itu diberikan oleh David De Gea berupa poin ya kan, bagaimana sering penyelamatannya tuh menjaga Manchester United dari kekalahan ya kan, menghindari dari kekalahan atau bahkan mengamankan 3 poin atau bahkan mengamankan 1 poin. Hal-hal demikian tuh cukup sering terjadi, bukan cuma musim lalu, mungkin 2 musim ya paling tidak, atau paling tidak musim lalu lah ya. Walaupun selama berapa tahun penampilan Manchester United bersama dengan David De Gea, ya katakanlah semenjak Sir Alex Ferguson pensiun ini sangat krusial sekali ya David De Gea. Jadi menurut gue ya kita lihat saja bagaimana masa depan dari seorang Dean Henderson, karena nampaknya Manchester United pun juga belum pede banget nih untuk melepas seorang Dean Henderson dengan status permanen ya. Nah, ini eksklusif tentang Tyrell Malacia yang dikabarkan akan segera pindah ke Olympique Lyon dengan nilai 15 juta dari Feyenoord. Kenapa gue masukkan ini? Karena Fabrizio Romano menyebut di bawah itu ya, klub Inggris juga sempat berada di perburuan untuk mendatangkan Malacia, tapi Tyrell Malacia ini ingin bekerja sama dengan pelatih Belanda, Peter Bosz. Itu adalah pelatih dari Olympique Lyon. Tidak disebutkan klubnya ini secara spesifik mana ya, cuman begini, ini kan sempat dikaitkan dengan Manchester United, dan karena gue menyaksikan Tyrell Malacia di Feyenoord, baik itu di TV maupun secara langsung di stadion, gue menilai dia seorang bek kiri yang bagus ya, potensial, masih muda, belum jadi, dalam tanda kutip memang belum jadi, tapi sangat mungkin bisa dipoles. Nah, ini diambil dengan harga 15 juta. Memang cukup riskan atau bahkan dilematis kalau dia pindah ke Manchester United. Kenapa? Karena ada pemain lain yang bisa atau saat ini sedang berada di posisi bek kiri. Ada Luke Shaw, ada Alex Telles, bahkan seorang Brandon Williams. Kalau seandainya dia datang ke Manchester United, tentu saja menit bermain yang sering itu tidak bisa dapat atau tidak bisa digaransi ya akan didapatkan oleh seorang Tyrell Malacia. Dan menurut gue sangat wajar dia, kalau pertimbangannya seperti itu, dia lebih memilih klub lain, dan ya sangat wajar juga dia tertarik untuk pindah dari Feyenoord karena memang dia seorang pemain yang cukup bagus, potensial, dan ingin mengeksplor, ingin bisa mendevelop karirnya dia lagi ya di luar Belanda. Cukup bagus, dan ya kita lihat beberapa tahun ke depan seperti apa nantinya ya Tyrell Malacia ini. Nah, ini kabar yang juga sering ditanyakan ke gue ya di kolom komen dan lain-lain ya kan. Bagaimana Cristiano Ronaldo dikabarkan ingin cabut dari Manchester United. Ini ada kabar dari Transfer News ya, akun Twitter. Dikabarkan kalau Cristiano Ronaldo ingin cabut dari Manchester United dan Bayern Munchen berpikir untuk mengambil Cristiano Ronaldo dari Manchester United kalau Robert Lewandowski ini meninggalkan klub. Tapi langsung saja ini di-update oleh Fabrizio Romano, mengatakan kalau direktur dari Bayern, Hasan Salihamidzic, ini mengatakan tidak betul ya rumor tentang Cristiano Ronaldo. Ini dia mengatakan ke Sky Jerman ya. Dia mengatakan kalau Cristiano Ronaldo ini adalah seorang pemain yang top ya, karir yang sangat luar biasa. Tapi kabar tentang potensial deal antara Bayern Munchen dan dirinya ini tidak betul ya. Dan menurut gue juga make sense.
dari yang sudah-sudah sih, gue tidak melihat Cristiano Ronaldo memberikan keputusan ingin pindah tuh di bulan-bulan saat ini ya. Biasanya kabarnya sudah ada sebelumnya. Dia juga masih ada 1 tahun kontrak di Manchester United yang kalau dia cabut ke klub lain ya, tentu saja ada kompensasi yang harus dibayar, biaya transfer ya kan, yang harus ditebus oleh klub yang mengambilnya, atau bahkan ada kompensasi dari Cristiano Ronaldo sendiri. Dan menurut gua melihat bagaimana biasanya Manchester United utamanya dari sisi komersial dan bisnis, kehilangan seorang Cristiano Ronaldo ini tentu akan sangat berdampak besar ya, paling tidak dari sisi merchandising, karena dari merchandising saja, dari jersey saja, paling laku kan Cristiano Ronaldo. Tentu saja Manchester United akan berupaya untuk bisa menahan Cristiano Ronaldo setidaknya untuk bisa menghabiskan kontraknya sampai dengan akhir musim depan. Itu yang gue perkirakan. Oleh karena itulah, biar menurut gue sih, prediksi gue ya, Manchester United masih tetap akan bersama Cristiano Ronaldo musim depan. Walaupun dalam sepak bola segalanya tetap bisa terjadi. Tapi itu tadi ya, sudah ada kabar dari Fabrizio Romano. Kabar lainnya adalah dari seorang Wayne Rooney yang dikabarkan per hari ini sudah selesai tugasnya sebagai manajer dari Derby County. Wayne Rooney mengatakan, ini waktu saya untuk meninggalkan klub. Saya sudah berusaha atau klub ya sudah berusaha sangat luar biasa untuk merubah keputusan, tapi saya sudah membuat keputusan saya, kurang lebih demikian. Menarik untuk dinantikan kemana Wayne Rooney akan berlabuh ya. Apakah dia akan ke Manchester United? Enggak sih, gue pikir nggak akan ke Manchester United. Lalu ada kabar lagi, Calvin Phillips ya. Ini yang pernah dikaitkan dengan Manchester United juga akhirnya ini sudah here we go nampaknya ke Manchester City. 42 juta pounds, overall akan 50 juta dengan add-on. Ini dikabarkan oleh David Ornstein. Ya, sudah jelas kenapa Calvin Phillips tidak ke Manchester United, karena hubungannya dengan Leeds ya, punya keluarga di Leeds dan juga lain-lain. Lalu masih ada kabar lain, Ralf Rangnick dikabarkan ini kenapa oleh Rob Dawson ESPN ya, kenapa kok dia cabut dari Manchester United, karena memang ada kabar ya kan, kalau Ralf Rangnick ini menyebutkan ingin ada 10 signing yang baru di Manchester United ya kan, ini tidak disukai kabarnya oleh manajemen. Bahkan Manchester United meminta Ralf Rangnick untuk menandatangani non-disclosure agreement supaya tidak ada kabar-kabar yang bocor lagi di luar ya, karena ini menurut gue ya, Ralf Rangnick kan suka memberikan kabar keluar kan, dan ini ada sisi positif dan ada juga sisi negatifnya sih kalau menurut gue ya, dengan amatiran. Bahkan Ralf Rangnick juga sebenarnya berharap untuk bisa menemui Erik ten Hag ini face to face secara langsung, tapi Erik ten Hag memilih untuk melakukannya melalui telepon. Dan ya mungkin itu salah satunya ya, bisa jadi dianggap kalau Erik ten Hag ini tidak bisa bekerja dengan seorang Ralf Rangnick. Dan Ralf Rangnick juga dikabarkan tidak happy atau tidak suka karena dia tidak bisa bertemu secara langsung ke Erik ten Hag untuk melakukan handover yang dia merasa ya berarti peran penasihat atau konsultasi yang dimiliki dia atau yang dipunyai dia dalam tanda kutip ini tidak akan berlangsung secara smooth, karena ya Erik ten Hag tampaknya tidak menyambut dengan cukup positif. Kalau kabar ini benar ya silahkan artikan sendiri ya, cuman menurut gue ya tentu saja peran konsultasi itu juga agak rancu. Seorang Erik ten Hag seperti gue kabarkan, siapapun sebenarnya manajer dari Manchester United tidak akan mau terlalu dimentori oleh orang lain, karena dia punya pendapat sendiri, punya filosofi sendiri, punya gaya sendiri. Pun juga seorang Ralf Rangnick, jadi cukup aneh sih. Dan ketika hal ini terjadi ya silahkan diartikan sendiri ya. Menurut gue dengan amatiran, ini pendapat gue pribadi sekali lagi ya, bukan tidak mungkin sebenarnya Ralf Rangnick itu ingin sebenarnya untuk menjadi seorang manajer permanen. Itu juga bisa sih sebenarnya. Cuman ternyata klub milih yang lain. Oke, tinggal beberapa kabar lagi nih. Tinggal 2 lagi ya. Dikabarkan kalau Andreas Pereira ini ditawar 50% dari 10 juta euro, yaitu adalah 5 juta euro oleh Flamengo. Wow, ini belum selesai juga Andreas Pereira, dan sekarang harganya 5 juta dari berapa sebelumnya, kalau nggak salah 15, 10, sekarang 5 juta. Luar biasa, sulit betul Manchester United untuk bisa menjual pemain dengan harga yang bagus. Kabar terakhir langsung saja, David Ornstein ini mengatakan kalau
Christian Eriksen ini apakah dia akan stay di Brentford atau bergabung dengan Tottenham atau Manchester United. Dia memberikan prediksinya kalau I think Christian Eriksen might end up at Manchester United. Saya pikir Christian Eriksen akan bergabung dengan Manchester United. Apakah itu betul? Gua masih menantikan, teman-teman pasti juga ingin menantikan kelanjutan kabar dari salah satunya Christian Eriksen. Apakah akan ke Manchester United, ke Brentford, atau yang ke lainnya? Siapa lagi pemain yang akan datang ke Manchester United? Kapan? Mari kita nantikan dengan sabar. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat weekend, sehat-sehat terus sekeluarga. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.